saya Afkarina Sofiatul Bikri, NIM T2019-1079. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi fikih tentang haji, subbab kesunahan haji, larangan-larangan dalam haji, denda haji, dan juga tata cara ibadah haji. Pada subbab pertama, di sini ada kesunahan-kesunahan haji. Adapun kesunahan-kesunahan haji di sini ada 7. Yang pertama yaitu haji ifrad. Haji ifrad di sini di mana seseorang yang melaksanakan ibadah haji itu mendahulukan ibadah haji dulu, lalu seseorang itu melaksanakan umroh. Jadi di sini yang pertama seorang itu niat awalnya, ihramnya itu niatnya haji. Setelah rukun-rukun haji selesai, hajinya itu sudah selesai, seorang itu keluar dari tanah haram dan mencari tanah halal yang terdekat. Nah, di situ seseorang melaksanakan ibadah haji, berniat ihram untuk umroh, baru melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu memperbanyak bacaan talbiyah. Nah, memperbanyak bacaan talbiyah di sini ketika seseorang yang melaksanakan ibadah haji masih berada dalam ihram, dalam melaksanakan ihram di sini, sunnah bagi seseorang itu memperbanyak bacaan talbiyah. Apalagi seorang pria di sini disunahkan untuk mengeraskan bacaan talbiyahnya. Yang ketiga yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum di sini disunahkan bagi seseorang yang memasuki kota Mekah sebelum melaksanakan wukuf di Arafah. Yang keempat yaitu bermalam di Musdalifah. Nah, bermalam di Musdalifah di sini termasuk salah satu kesunahan haji menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i. Dan yang kelima yaitu sholat 2 rakaat tawaf setelah melaksanakan tawaf. Nah, di sini disunahkan bagi seseorang yang setelah melaksanakan tawaf yaitu sholat 2 rakaat tawaf, di mana sholat ini dilaksanakan di belakang makom Ibrahim. Dan yang keenam yaitu bermalam di Mina. Bermalam di Mina atau mabit di Mina di sini termasuk salah satu kesunahan haji menurut pendapat Ar-Rafi'i. Dan yang ketujuh yaitu tawaf wada. Tawaf wada di sini adalah tawaf yang dilaksanakan apabila seseorang itu akan meninggalkan kota Mekah. Jadi apabila seseorang itu akan bepergian untuk meninggalkan kota Mekah, maka disunahkan bagi seseorang itu untuk melakukan tawaf wada. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada larangan haji. Nah, larangan haji di sini maksudnya adalah ketika seseorang itu melakukan ihram, ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang tersebut. Nah, perkara-perkara itu adalah yang pertama itu menggunakan pakaiannya berjahit. Nah, di sini contohnya adalah baju kurung. Yang kedua yaitu menggunakan tutup kepala atau sebagian kepala. Ini berlaku untuk laki-laki. Di sini menggunakan tutup apa saja yang bisa digunakan untuk menutupi kepala, dan menggunakan tutup wajah atau sebagian wajah dan juga menggunakan tutup apa saja yang bisa menutupi wajah. Ini berlaku untuk perempuan. Yang ketiga yaitu menyisir rambut. Yang keempat yaitu mencukur rambut. Nah, mencukur rambut di sini maksudnya di sini menghilangkan rambut dengan cara apa saja. Di sini tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan ihram. Yang kelima yaitu memotong beberapa kuku. Nah, memotong kuku di sini baik itu kuku yang ada di tangan atau di kaki termasuk sesuatu perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram. Yang keenam yaitu memakai wangi-wangian. Nah, memakai wangi-wangian di sini apabila seorang tersebut itu memanfaatkan bau harum yang terdapat dalam minyak wangi tersebut. Nah, minyak wangi tersebut baik digunakan pada baju ataupun pada badan, itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang melaksanakan ihram. Yang ketujuh yaitu membunuh binatang buruan. Nah, membunuh binatang buruan di sini baik binatang buruan yang
yang ada di darat yang dagingnya itu halal dimakan, atau pada dasarnya dagingnya itu juga halal dimakan. Yang kesembilan yaitu melakukan hubungan badan. Nah, melakukan hubungan badan ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Melakukan hubungan badan baik itu lewat jalan depan ataupun lewat jalan belakang. Yang ke-10 yaitu bersentuhan langsung antara kulit pada bagian yang selain farji. Nah, di sini contohnya bisa mencium dengan disertai syahwat. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait denda haji. Nah, denda haji di sini maksudnya yaitu apabila seseorang itu melanggar larangan-larangan yang dilarang dalam ihram, atau sebab seseorang itu meninggalkan kewajiban haji. Yang pertama yaitu sebab meninggalkan rangkaian haji. Nah, di sini sebelumnya denda ini sifatnya tertib ya. Jadi apabila seseorang itu tidak bisa melaksanakan dam yang pertama, barulah seseorang itu baru bisa melaksanakan opsi yang kedua. Jadi apabila yang pertama itu nggak bisa atau gimana, baru bisa melaksanakan opsi yang kedua. Nah, yang pertama yaitu sebab meninggalkan haji, sebab meninggalkan rangkaian meninggalkan salah satu rangkaian haji. Di sini yaitu damnya berupa menyembelih satu ekor kambing, di mana kambing di sini yaitu kambing yang sudah cukup digunakan dalam kurban. Dan yang baru apabila seseorang tersebut tidak menemukan kambing, barulah seseorang tersebut boleh melaksanakan puasa 10 hari, di mana yang 3 hari di sini ketika seseorang itu masih melaksanakan ibadah haji di Makkah, dan 7 hari di sini apabila seseorang itu sudah kembali di negara asalnya atau dilaksanakan di rumah. Yang kedua yaitu sebab melanggar sesuatu yang dilarang di dalam ihram. Nah, di sini dendanya yang pertama itu menyembelih satu ekor kambing, sama dengan yang di atas yaitu kambing yang dianggap cukup untuk digunakan berkurban. Yang kedua yaitu berpuasa 3 hari, dan yang ketiga bersedekah sebanyak 3 sok kepada 6 orang miskin. Maka setiap orang miskin mendapatkan setengah sok. Yang ketiga yaitu terkepung hambatan keamanan. Nah, di sini damnya yaitu berupa menyembelih seekor kambing, di mana kambing itu disembelih ketika seseorang itu di tempat atau di daerah di mana dia terkepung. Selanjutnya setelah kambing itu sudah disembelih, seseorang itu mencukur rambutnya. Yang keempat yaitu membunuh hewan buruan. Nah, membunuh hewan buruan di sini apabila seseorang itu membunuh hewan buruan yang memiliki kemiripan di sini maksudnya yaitu apabila ada hewan yang memiliki kemiripan wajahnya itu, peraupannya memiliki kemiripan dengan hewan yang sudah mereka buru atau sudah mereka bunuh, maka dendanya ini bisa menyembelih hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan yang sudah dibunuh tadi. Misalnya di sini seseorang itu bisa menyembelih unta apabila seseorang itu membunuh burung suari dan membunuh seekor sapi liar dan himar liar, maka seseorang bisa menyembelih seekor sapi. Nah, di sini apabila seseorang itu membunuh hewan yang memiliki kemiripan, dan juga ada yang berpendapat dannya itu membeli makanan sesuai dengan harga hewan tersebut dan disedekahkan. Jadi hewan yang dibunuh itu semisal dirupiahkan atau didirhamkan itu berapa harganya, lalu dibelikan makanan sebesar nominal hewan itu, sebesar harga hewan itu apabila didirhamkan, lalu diberikan makanan dan disedekahkan. Yang ketiga yaitu puasa pada setiap 1 mud, puasa sehari. Maksudnya
apabila apabila hewan itu didirhamkan, nah setara dengan berapa mut dirhamnya itu, setara dengan berapa mut, maka setiap mutnya itu puasa sehari. Semisal setara dengan 9 mut, maka seorang itu harus puasa 9 hari. Dan yang kelima, tetap bersetubuh. Nah, di sini damnya pertama yaitu menyembelih seekor unta. Nah, unta ini baik berupa jantan ataupun betina. Dan yang kedua yaitu menyembelih seekor sapi. Pastilah apabila menyembelih baik itu unta ataupun sapi, di mana hewan ini yang sudah mencukupi untuk sudah mencukupi digunakan berkurban. Yang ketiga yaitu menyembelih 7 ekor kambing. Yang keempat yaitu menghitung nilai harga unta. Nah, di sini apabila unta nggak ditemukan, sapi tidak ditemukan, dan 7 ekor 3 kambing tidak ditemukan, maka bisa harga unta itu setara dengan harganya itu berapa dirham. Menurut harga umum di negeri Makkah, di waktu melaksanakan kewajiban lalu disedekahkan kepada orang miskin dan orang fakir tanah haram. Jadi di sini untanya itu setara dengan berapa dirham, dan dirhamnya itu di waktu melaksanakan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu berpuasa 1 hari per 1 mutnya. Nah, selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan ibadah haji. Yang pertama yaitu persiapan menuju Arafah tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, di sini seseorang itu melaksanakan ihram sertai niat haji. Dan yang kedua itu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, wukuf di Arafah di sini dilaksanakan ketika tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ketika seseorang itu melaksanakan wukuf di Arafah, seseorang itu bisa melaksanakan sholat jamak takdim, qasar duhur asar, berzikir bersama, berdoa, membaca Al-Quran, dan juga sholat jamak takdim qasar maghrib isya. Dan yang ketiga yaitu bermalam di Musdalifah. Nah, ketika seseorang itu bermalam di Musdalifah, di sini seorang yang melaksanakan ibadah haji bisa mengambil batu kerikil. Nah, batu kerikil ini digunakan untuk melontar jumroh. Dan yang keempat yaitu melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah di sini dilaksanakan pada tengah malam sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang kelima yaitu tahallul awal pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, di sini seorang laki-laki bisa mencukur rambutnya sampai gundul, dan seorang perempuan bisa menggunting rambutnya. Nah, ketika seseorang sudah melaksanakan tahallul awal, boleh memakai pakaian seperti biasanya dan tidak berlaku perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Jadi perkara-perkara yang dilarang itu sudah tidak berlaku bagi seseorang yang sudah melaksanakan tahallul awal. Dan yang kelima dan yang keenam yaitu tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah di sini ketika seseorang akan melaksanakan tawaf ifadah kan memasuki kota Mekah. Nah, alangkah baiknya seseorang itu berwudu terlebih dahulu dan lebih baik memasuki atau melewati pintu Babus Salam. Dan yang ketujuh yaitu sa'i. Sa'i di sini dilakukan sebanyak 7 kali dan diawali mulai bukit Sofa dan diakhiri bukit Marwah. Di mana mulai Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali, Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Dan yang ketujuh dan yang kedelapan yaitu melontar jumrah kubro wusta Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, melontar jumrah di sini sebanyak 7 kali dan diawali seseorang itu mengawali mulai jumrah kubro, selanjutnya wusta, dan selanjutnya Aqobah. Nah, seseorang itu harus
melontar jumrah dengan satu batu kerikil. Apabila seseorang itu melempar jumrah dengan menggunakan 2 kerikil, itu tidak dianggap sebagai 2 kali lemparan, tetap dianggap 1 kali lemparan. Dan yang terakhir yaitu tahallutani. Tahallutani di sini menggunting rambut atau mencukur rambut. Dan yang terakhir yaitu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan haji, yaitu surat Ali Imran ayat 97 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Mungkin itu dari saya. Apabila ada materi yang kurang sesuai atau kesalahan materi, saya mohon saran dan kritiknya. Dan apabila ada kata-kata saya yang sulit dimengerti atau sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mengingat di sini saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.